Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rosalina dengan NPM 2075424. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya yang berjudul Keputusan Konsumen dalam Memilih Coffee Shop di Kota Bandar Lampung. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas dan bagian terpenting dalam membangun ekonomi nasional di Indonesia. UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditunjukkan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha atau pengentasan kemiskinan dan penerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM juga akan memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya, produksi kopi yang semakin tahun semakin meningkat dengan berkembangnya minat masyarakat untuk menikmati kopi. Hal tersebut memicu tingkat konsumsi kopi yang mengalami peningkatan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang semakin hari semakin konsumtif terhadap kopi tersebut. Dilihat dari peningkatan konsumsi kopi oleh masyarakat Indonesia, ini menunjukkan bahwa adanya peluang yang baik untuk mengembangkan usaha yang berbasis bahan baku kopi seperti minuman kopi. Salah satu usaha yang berbasis bahan kopi adalah kedai kopi atau disebut juga dengan coffee shop. Perkembangan bisnis coffee shop di Kota Bandar Lampung berkembang sangat pesat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pelaku usaha dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menjadi daya tarik di benak konsumen seperti live musik, wifi, dan promo menarik serta gratis ongkir jika membeli lewat aplikasi online lainnya. Dan semakin berkembangnya coffee shop yang ada di Bandar Lampung dan membuat semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang berasal dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut agar bergerak lebih cepat dan dalam hal menarik konsumen. Sehingga perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam usaha-usaha pemasaran sebuah produk yang ia lakukan. Pengambilan keputusan pembeli dipengaruhi kemampuan perusahaan dalam menarik pembeli, dan selain itu juga dipengaruhi faktor-faktor di luar perusahaan. Proses keputusan pembelian merupakan tahap yang pasti akan dilalui pembeli yang dalam menentukan pilihan produk jasa yang akan dibelinya. Adapun tujuan dari proposal tugas akhir ini yaitu menganalisis karakteristik konsumen coffee shop di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, menganalisis perilaku konsumen terhadap pengambilan keputusan dalam memilih coffee shop di Kota Bandar Lampung. Dan yang ketiga, menganalisis faktor yang sangat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam memilih coffee shop di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Dapat dilihat pada gambar di samping, perilaku pengambilan keputusan dalam memilih coffee shop dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka perlu diperhitungkan faktor apa yang paling berpengaruh pada konsumen dalam memilih coffee shop di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, metode pelaksanaan, tempat dan waktu pelaksanaan. Lokasi penelitian ini mencangkup coffee shop yang ada di Kota Bandar Lampung. Dari banyaknya coffee shop yang ada di Kota Bandar Lampung, diambil beberapa coffee shop untuk dijadikan sampel penelitian. Beberapa coffee shop tersebut adalah Nuju Coffee, Toko Mansur, dan Doma Coffee. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden dan memberikan kuesioner yang sudah diisi dengan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk menjawab sebuah tujuan penelitian. Yang kedua yaitu metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan peneliti ini adalah metode accidental sampling, yaitu pengambilan responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan yang
berarti siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila orang yang kebetulan cocok sebagai sumber data yang kriteria utama dalam orang tersebut dapat dijadikan responden. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Untuk menganalisis masalah pertama yang menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan karakteristik konsumen seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, dan pendapatan. Yang selanjutnya itu untuk menganalisis masalah kedua, maka dilakukan analisis regresi linier berganda. Akan tetapi, sebelum melakukan analisis kedua, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang digunakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.